Saya Resti Melasari, NPM 22610147. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh implementasi ERP terhadap perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Latar belakang PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk berbisnis dengan nama Alfamart adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Alfamart juga mengoperasikan format retail lainnya seperti supermarket dan hypermart dengan nama Alfamidi dan Lawson. Di beberapa daerah, misi perusahaan adalah menyediakan pelanggan dengan akses mudah ke kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau mulai format retail modern dan inovatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemilihan sistem ERP. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart menggunakan Oracle ERP untuk mengelola ribuan gerai Alfamart di seluruh Indonesia. ERP membantu Alfamart meningkatkan efisiensi operasional, manajemen persediaan, layanan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kriteria pemilihan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart memilih menerapkan Oracle sebagai solusi teknologi informasi mereka karena berbagai alasan strategis, terutama mengingat skala besar dan kompleksitas operasional mereka sebagai perusahaan retail nasional. Berikut adalah alasan-alasan utama. Pertama, dukungan untuk operasional skala besar. Kedua, integrasi yang kuat. Ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas. Keempat, keandalan dalam manajemen keuangan. Kelima, dukungan data-driven decision making. Keenam, keamanan data yang tinggi. Ketujuh, dukungan global dan lokal. Saya Aziza Nashwa Putra Syifa, NPM 226-10150. Migrasi data ke sistem ERP Oracle PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ialah proses memindahkan data dari sistem yang ada legacy system ke sistem ERP Oracle baru. Proses ini kompleks dan memerlukan perencanaan matang untuk memastikan keberhasilan. Ada 6 tahapan-tahapan yang dilakukan dalam migrasi data PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang pertama, itu ada analisis awal dan perencanaan, dibagi menjadi 3, evaluasi kebutuhan migrasi, pemetaan data, dan strategi migrasi. Yang kedua, pembersihan data atau data cleansing. Itu dibagi menjadi 2, yang pertama ada penghapusan data rendutan, yang kedua validasi kualitas data, yang ketiga ekstraksi, transformasi, dan loading. Itu dibagi menjadi 3, yang pertama ekstraksi, yang kedua transformasi, yang ketiga loading. Yang keempat, pengujian migrasi uji coba dan verifikasi data. Yang kelima, implementasi migrasi. Yang pertama ada migrasi final, yang kedua minimalisasi gangguan operasional. Yang keenam, dibagi menjadi 3, yang pertama pemantauan dan validasi, yang kedua pelatihan pengguna, dan yang terakhir pemilihan data. Nama saya Fadil Yosef Bastolifren, NPM 226-10126, ingin menjelaskan tentang materi integrasi antar departemen. Integrasi antar departemen, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart telah menerapkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan integrasi antar departemen, memastikan operasi yang efisien dan layanan berkualitas tinggi. Berikut adalah contoh langkah yang dapat diambil. Yang pertama, implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua, struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, pengendalian internal dan audit. Dan yang kelima, integrasi layanan digital. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Nama Roji Kurnia, NPM 22610101. Yang pertama, tantangan penyelenggaraan proses antara produksi, keuangan, dan investasi. Penyelenggaraan proses antara produksi, keuangan, dan inventaris di perusahaan besar seperti PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. 1.
ketidakseimbangan data antara departemen. 2. Kurangnya standar prosedur operasi stop. 3. Hambatan teknis. 4. Kurangnya pelatihan dan pemahaman karyawan. 5. Skalabilitas operasi. 6. Kepatuhan terhadap regulasi. Nama saya Ananda Lestari, NPM 22610124. Di sini saya akan membacakan sebuah materi mengenai hasil evaluasi dan pengukuran. PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk atau yang dikenal dengan Alfamart memiliki beberapa evaluasi dan pengukuran. Di antara lain, yang pertama, laba bersih. Pada tahun 2022, PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk memiliki laba sebesar 2,90 triliun. Yang kedua, total aset. Total aset PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk terus meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Yang ketiga, rasio likuiditas pada tahun 2017 sampai 2020, PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk dikategorikan tidak sehat berdasarkan rasio likuiditas. Yang keempat, efisiensi biaya operasional. PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk berhasil menekan biaya operasional meskipun beban operasional tiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Yang kelima, sistem pencatatan persediaan. PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik atau fisik untuk menghindari data dari kesalahan antara catatan dan barang yang tiada. PT Sumber Alfa Ria Trijaya Tbk adalah perusahaan retail minimarket terkemuka di Indonesia yang tergabung dalam Alfa Group. Saya akan membacakan materi tentang analisis pengendalian dalam persediaan barang di Alfamart. Pada perusahaan di Alfamart, mereka menggunakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengintegrasi terkait pengontrolan persediaan yang memudahkan Alfamart dalam bentuk melakukan pesanan, supply, dan supplier. 2. Sistem yang memantau dan kontrol persediaan, dan juga Alfamart menciptakan aplikasi yang disebut dengan Alfa Micro. 3. Alfamart memiliki software khusus yaitu untuk point of sales dan stock of name. Stock of name berfungsi untuk melakukan pemeriksaan fisik secara berkala. 4. Alat pemeriksaan persediaan barang dagang disebut sebagai personal digit, asisten PDA, dan berhubungan langsung dengan komputer utama. Seluruh kegiatan transaksi manapun pengeluaran barang dagang melalui kasir scan dengan scanner sehingga semua transaksi akan tercatat dalam laporan penjualan harian yang secara otomatis tercatat pada sistem operasi komputer yang ada di toko. 5. Selain dari sistem pengendalian persediaan, Alfamart juga memiliki aktivitas pengendalian, di mana pada persediaan tersebut dilakukan dengan melakukan pengiriman dari distribution center (DC) yang dikirim menggunakan truk angkutan khusus barang yang bekerja sama dengan Alfamart. 6. Pada sistem pengendalian persediaan, Alfamart telah menerapkan Point of Sales (POS) agar meningkatkan kinerja operasional Alfamart dengan menggunakan software akuntansi Fresh Experience Fresh-Off atau FEFO. Dalam metode tersebut merupakan suatu sistem akuntansi di mana memiliki tujuan menjaga barang dagang dan yang berada di toko dapat bertahan lebih lama serta dapat berjalan secara lancar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, kinerja dari Supply Client Management atau yang dapat disingkat dengan SCM sangat tergantung pada pelaksanaan Enterprise Resource Planning atau ERP. Supply Client Management terbagi atas beberapa kinerja yang dapat mempengaruhi peningkatan PT Sumber Alfa Ria Trijaya, yaitu kinerja pada proses bisnis eksternal dan internal, kinerja pelayanan kepada pelanggan, dan dalam manajer biaya PT Sumber Alfa Ria Trijaya dapat beberapa manfaat yang ada dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP.
yaitu manfaat strategis, taktis, dan operasional. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan Enterprise Resource Planning atau ERP harus ditingkatkan dikarenakan kinerja SCM yang sangat tergantung pada implementasi ERP PT Sumber Alvaria Trijaya.